Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan dan menjelaskan tentang VLAN. Apa itu VLAN? VLAN adalah merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Pengguna LAN akan membuat pengaturan jaringan seperti sangat fleksibel, di mana segmen tidak tergantung pada lokasi workstation. Adapun cara kerja VLAN didefinisikan berdasarkan metode yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port atau MAC address. Yang untuk mengaturnya, maka biasanya menggunakan switch yang bisa diatur. Switch inilah yang bertanggung jawab untuk menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch memiliki informasi yang sama. Selanjutnya akan dibawakan kepada teman saya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang VLAN. Di sini saya akan menggambarkan 3 buah switch. Ini kok banyak sekali. Ada 1 buah router. Mana ini akan saling terhubung. Dan masing-masing di sini ada 3 klien. Nah, di sini kita bagi menjadi 3 VLAN. Yang pertama, VLAN 1, lalu VLAN 2, dan yang terakhir VLAN 3. Masing-masing VLAN memiliki IP broadcast masing-masing, walaupun kliennya dia terpisah-pisah antara ada di switch 1, ada di switch 2, dan ada di switch 3. Yang di sini misalnya kita bisa saja kasih IP 192.10.1 atau broadcastnya titik 0. Yang di sini 192.168.20.0 dan yang terakhir ada 192.168.30.0. Mungkin begitu penjelasannya tentang sedikit gambaran VLAN. Selanjutnya, sekarang kita udah tahu nih VLAN itu bagaimana gambarannya. Nah, sekarang kita sudah tahu sedikit gambaran tentang VLAN itu seperti apa. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang VLAN ID. Apa itu VLAN ID? VLAN ID adalah informasi yang ditambahkan pada setiap frame untuk memungkinkan pengiriman frame melalui sebuah mode serta untuk memberikan identitas sebuah VLAN dan digunakan nama identitas VLAN yang dinamakan VLAN ID. Untuk menandai VLAN terdapat 2 range VLAN ID, yaitu yang pertama adalah normal range VLAN yang berkisar antara 1 sampai
Normal range VLAN ini digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah. Yang kedua adalah extended range VLAN yang berkisar antara 1006 sampai 4094. Range ini memampukan para service provider untuk memperluas infrastrukturnya pada konsumen yang lebih banyak. Ya, sekarang saya ingin menjelaskan tentang tipe-tipe VLAN. Tipe-tipe VLAN itu dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, data VLAN, default VLAN, native VLAN, dan yang terakhir manajemen VLAN. Pengertian dari masing-masing, yang pertama adalah data VLAN. Data VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk membawa user generated lalu lintas. Lalu selanjutnya default VLAN. Default VLAN adalah semua port switch menjadi anggota VLAN default setelah boot up awal dari saklar. Selanjutnya native VLAN. Native VLAN adalah sebuah VLAN asli ditugaskan ke port RAM 802,1Q. Dan yang terakhir adalah manajemen VLAN. Manajemen VLAN adalah setiap VLAN Anda mengkonfigurasi untuk mengakses kemampuan manajemen dan switch. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pengertian mode akses dan RAM. Mode akses artinya mengatur config yang ada pada suatu VLAN agar terhubung dengan jaringan VLAN yang lainnya. Lalu RAM. RAM adalah link point to point di antara satu atau lebih dari interface dan perangkat lain jaringan. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Tadi teman-teman saya sudah menjelaskan tentang gambaran VLAN. Di sini saya hanya ingin merangkum dari apa yang sudah dijelaskan. Jadi intinya VLAN itu berbeda dengan LAN. Di sini VLAN sifatnya lebih fleksibel karena tidak terikat atau bergantung pada lokasi workstation. Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan. Semoga apa yang kami coba jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.